Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Quran surat Yunus ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul mayarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT mengemukakan hujahnya terhadap orang-orang musyrik bahwa sebenarnya mereka mengakui akan keesaan Allah dan ketunggalannya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu Allah SWT berfirman, Qul mayarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Yakni siapakah yang menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi. Bumi itu terbelah dengan kekuasaan dan kehendaknya, lalu keluarlah darinya biji-bijian, anggur, batang-batang pohon, zaitun, kurma dan taman-taman yang subur, serta buah-buahan dan rumput-rumputan. Apakah ada Tuhan selain Allah? Mereka pasti menjawab bahwa yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Jadi sebenarnya orang-orang musyrik di Mekah pada waktu itu, mereka mengakui bahwasannya yang menciptakan segala sesuatu, yang memberi rezeki, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan adalah Allah SWT. Jadi orang-orang musyrik Mekah mengakui akan rububiyah
Allah SWT. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu adalah Rabb semesta alam, pencipta semesta alam. Maka ayat ini adalah hujjah bagi orang-orang musyrik Mekah, yang mana mereka mengakui akan rububiyah Allah SWT. Akan tetapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah SWT. Ayat ini yaitu Quran surat Yunus ayat 31 semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Quran surah Al-Muluk surat ke-67 ayat ke-23. Dan juga firman Allah SWT, Qul ara'aitum in akhazallahu sam'akum wa absarakum. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian. Quran surah Al-An'am surat ke-6 ayat ke-46. Kemudian firman Allah SWT, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 31. Yakni berkat kekuasaannya yang maha besar dan karunia-Nya yang menyeluruh. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini dan bahwa makna ayat ini bersifat umum, mencakup semuanya. Kemudian firman Allah SWT, wa ma yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Yakni siapakah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu serta yang memilikinya. Dan yang memberikan perlindungan sedangkan dia tidak memerlukan perlindungan. Siapakah pula yang mengatur dan memutuskan hukum tanpa ada akibat pertanyaan bagi keputusan hukumnya, serta tiada yang menanyakan tentang apa yang diperbuatnya, sedangkan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya, seperti yang disebutkan dalam ayat lainnya, yaitu yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa'nin. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Seluruh alam semesta, baik yang di atas maupun yang di bawah, yaitu yang di langit maupun yang di bumi, serta semua yang ada pada keduanya dari kalangan malaikat, manusia, dan jin, berhajat kepadanya sebagai hamba-hambanya dan tunduk kepadanya. Fasayaqulunallah, maka mereka pasti menjawab Allah. Yakni mereka mengetahui hal tersebut dan mengakuinya.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, faqul afala tattaqun. Maka apakah kalian tidak bertakwa kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apakah kalian tidak takut kepada Allah bila kalian menyembah Dia dengan selainnya atas dasar pendapat kalian sendiri yang bodoh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faidah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah ayat ini merupakan hujjah bagi orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, yang mana mereka meyakini bahwasanya Allah SWT adalah pencipta alam semesta dan Allah lah yang mengatur segala urusan. Akan tetapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah SWT, malah sebaliknya mereka menyembah kepada berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Maka dari itu dalam pembahasan tauhid keimanan seseorang atau tauhid seseorang tidak bisa diterima sebelum dia mentauhidkan Allah secara rububiyah, uluhiyah, dan bertauhid kepada Allah dalam asma wa sifatnya. Jadi apabila seorang meyakini bahwasanya yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah, tetapi dalam hal uluhiyah atau ibadahnya beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak disebut sebagai seorang mukmin, akan tetapi tetap disebut sebagai seorang musyrik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.